Pendugaan yaitu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Kemudian, pendugaan suatu statistik yang dapat digunakan untuk menduga suatu parameter. Lalu, estimasi pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang dapat diketahui. Kemudian ada em, ciri-ciri penduga yang baik, yaitu tidak bias. Jadi apabila nilai penduganya ini sama dengan nilai yang diduganya, kemudian efisien apabila penduga memiliki varians yang kecil. Lalu ada konsisten. Konsisten ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu jika ukuran sampelnya semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Kemudian jika sebaliknya, jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas dengan 1. Kemudian ada jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya. Yang pertama, pendugaan tunggal. Pendugaan yang hanya menyatakan satu nilai tanpa mencantumkan rentan atau batas kesalahan antara nilai estimasi dan nilai parameter yang sebenarnya atau parameternya. Jadi di sini terdapat rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada pendugaan interval. Pendugaan interval ini pendugaan yang melibatkan dua nilai sebagai batas atau rentan estimasi disertai dengan tingkat keyakinan bahwa nilai yang sebenarnya atau parameter berada dalam rentang tersebut. Dan di sini juga disebutkan nilai 1 - A disebut koefisien kepercayaannya, jadi nanti dia dikali dengan 100%. Pendugaan interval proporsi. Pendugaan proporsi digunakan untuk memperkirakan proporsi sebenarnya dari suatu karakteristik dalam populasi. Notasi dari proporsi sampel dihitung dengan rumus P sama dengan X per N. X adalah jumlah elemen dengan karakteristik tertentu, sedangkan N sama dengan jumlah total sampel. Proporsi termasuk dalam pendugaan parameter berbentuk proporsi atau persentase. Pada pendugaan interval proporsi terdapat dua jenis, yaitu untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Yang pertama, untuk sampel besar atau N lebih dari 30, terdapat dua macam, yaitu untuk populasi yang tidak terbatas dan untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Untuk populasi yang tidak terbatas, rumusnya seperti yang tertampil pada PPT. Dan untuk populasi terbatas dan pengembalian sampel tanpa pengembalian, rumusnya juga seperti yang ditampilkan pada PPT. Yang kedua, ada untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. Pada sampel kecil hanya terdapat populasi yang tidak terbatas dengan rumus yang ditampilkan seperti pada PPT. Selanjutnya ada konsep dasar estimasi interval min populasi. 1. Distribusi sampling. 2. Pertimbangan lebar interval dengan rumus seperti pada PPT. Dan yang ketiga, tingkat kepercayaan. Pada tingkat kepercayaan ini terdapat 3 kolom, yaitu tingkat kepercayaan, skor Z, dan bentuk umum estimate interval. Hipotesis, yaitu suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai kemungkinan benar atau salah, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Misalnya, besok akan turun hujan, penambahan pupuk meningkatkan produksi, varietas A lebih baik dibandingkan dengan varietas B. Selanjutnya, hipotesis statistik, yaitu suatu pernyataan tentang nilai suatu parameter populasi, yang kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu H0 sebagai pernyataan utama dan H1 sebagai pernyataan alternatif yang menentang pernyataan utama H0. Selanjutnya, statistik uji, yaitu suatu nilai yang dihitung dari data sampel dan digunakan dalam uji hipotesis untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis nol. Yang mana jika kita ketahui nilai ragam populasinya, maka kita gunakan set hitung dengan rumus berikut.
Sementara jika populasinya kita tidak ketahui, maka kita gunakan T hitung. Dengan rumus yang sama, akan tetapi akan populasi kita ganti dengan simpangan baku. Berikut adalah contoh soal yang ingin mencari tahu apakah dengan taraf nyata 5% suatu perusahaan layak untuk mendapatkan izin, yang mana kita ketahui nilainya sebagai berikut. Hipotesisnya yaitu H0 mu kurang dari sama dengan 50, H1 mu lebih dari 50. Kita akan mencari nilainya berdasarkan 3 langkah, yaitu uji statistik. Karena varians populasi kita tidak ketahui dan jumlah sampelnya kurang dari 30, maka kita gunakan uji T, yang mana kita akan masukkan nilai yang sudah kita ketahui dan kita dapatkan nilai 10,09. Selanjutnya kita tentukan nilai kritis, yaitu pertama dengan menentukan derajat kebebasan dengan cara sampel dikurangi 1, kita dapatkan angka 19. Kemudian dengan taraf nyata 5%, kita masukkan ke T-table dan kita dapatkan nilai 1,729. Terakhir, kita putuskan, yaitu kita menolak H0, karena di sini nilai T-tabel 1,729 lebih rendah dibandingkan T hitung 10,09. Sehingga dapat kita simpulkan dengan taraf nyata 5%, perusahaan tidak layak diberi izin karena rata-rata emisi karbon dioksidanya lebih tinggi signifikan daripada batas 50 ppm.